Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkaya Priliana. Saya dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Guru Sekolah Dasar, Semester 4 Kelas B1. Alhamdulillah pada tanggal 6 Maret sampai hingga 11 Maret 2023, saya beserta rekan-rekan saya telah melaksanakan kegiatan PLP 1, yaitu pengenalan lapangan persekolahan, yang berupa wawancara dengan pihak sekolah. Kalian pasti bertanya, apa sih PLP itu? Jadi, PLP itu tahapan pertama, ini PLP 1 ya. Tahapan pertama dalam kegiatan pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan yang dilakukan pada semester 4. Tujuan dari PLP sendiri yaitu untuk menumbuhkan landasan jati diri dari seorang pendidik melalui beberapa kegiatan di sekolah, seperti pengamatan langsung mengenai kultur sekolah, struktur organisasi dan tata kelola di sekolah, peraturan dan tata tertib di sekolah, serta kegiatan-kegiatan yang terdapat di sekolah tersebut. Dalam kegiatan PLP 1 ini, sekolah yang kami tuju yaitu SDN Kedung Kendo, Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jalan Sugihwaras, nomor 66, Kedung Kendo. Sekolah dasar SDN Kedung Kendo ini merupakan salah satu SD terakreditasi A. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan hasil dari laporan kegiatan PLP 1. Baik, untuk mengawali laporan ini, poin pertama yang akan dibahas adalah visi. Visi SDN Kedung Kendo adalah insan berkarakter, berprestasi, dan berakhlak mulia. Poin kedua yaitu misi. Apa saja berikut misi SDN Negeri Kedung Kendo? Yang pertama yaitu menyelenggarakan pembelajaran PAIKEM unggul dan bermakna yang dilandasi sendi-sendi keagamaan. Yang kedua, mendidik siswa berprestasi, unggul, dan kompetitif di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga yaitu menumbuhkan, kembangkan, siap disiplin, jujur, dan sopan santun dalam kehidupan keseharian. Berdasarkan visi dan misi pendidikan yang telah saya sampaikan, adapun tujuan secara lebih terperinci dari dijabarkan visi dan misi tersebut, yaitu yang pertama, memenuhi harapan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, mewujudkan tercapainya pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dan ketiga, menciptakan sistem pendidikan sesuai dengan era globalisasi saat ini dengan menggunakan media pembelajaran, teknologi informasi. Yang keempat yaitu mewujudkan anak didik yang bermoral, berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, dan beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Poin ketiga yaitu struktur organis sekolah di SDN Kedung Kendo. Yang pertama yaitu di SDN Kedung Kendo ini di kepala sekolah oleh Ibu Minarlin, SPD. Dan Ibu Ririn Diah P, SPD, selaku guru kelas 1. Astrid Tiarani, SPD, selaku guru kelas 2, dan Purin Ainiah, SPD, selaku guru kelas 3,
dan Triana Sugi HS SPD guru kelas 4A, dan Halimatus Sa'diah SPD selaku guru kelas 4B, M. Maknuri SPD selaku guru kelas 5A, dan Yudi Purwojatmiko SPD selaku guru kelas 5B, dan Ibu Suprapti SPD SD guru kelas 6A, Febri Nur LM SPD guru kelas 6B, guru PAI yaitu Muhammad Basori A SPD, dan adapun guru TIK yaitu Miftahul Huda SPD. Pada PLP 1 ini saya ditugaskan untuk memasuki kelas 1 bersama rekan saja yaitu Mariza, dengan didampingi oleh Ibu Ririndia SPD selaku wali kelas guru kelas 1. Dari uraian atau deskripsi kultur sekolah, dari hasil observasi yang saya dapat, memberikan bukti bahwa kelas tersebut menjalankan proses belajar mengajar dengan baik, yang mana hal tersebut dimulai dari perencanaan pembelajaran yang tertata dan baik, kemudian diikuti dengan pemahaman karakter murid dalam menerima suatu ilmu yang diberikan oleh pengajar. Dan juga guru dijadikan sebagai teladan bagi murid, yang mana guru dalam hal ini diharuskan memiliki kepribadian yang baik dan juga taat peraturan. Pada saat awal pembelajaran berlangsung, guru telah melakukan pembiasaan dalam kelas, yaitu yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersamaan, kemudian dilanjut membaca Pancasila, serta membaca doa sebelum belajar bersama. Kemudian dilanjutkan guru membacakan materi bersamaan dengan mencontohkan juga secara langsung, atau dalam kutip itu micro teaching. Kemudian guru akan melakukan evaluasi pada murid-murid yang sudah atau belum memahami setiap materi mata pelajaran saat itu, seperti memberikannya soal tambahan, jam belajar tambahan dalam kegiatan selama hari Senin sampai hari Jumat saja. Yang pertama yaitu pada tanggal 6 Maret 2023, jadwal hari Senin yaitu yang pertama itu melakukan upacara bendera. Setelah itu dilanjut masuk kelas, yaitu pelajaran pertama matematika. Yang kedua yaitu bahasa Inggris. Guru di dalam kelas telah menjelaskan serta meragakan tentang pembelajaran tersebut. Pada Selasa 7 Maret 2023, yaitu tentang bahasa Indonesia dan PKN. Yang pertama, guru selalu menjelaskan terlebih dahulu, menjelaskan materi-materi yang ada di buku. Setelah itu, peserta didik wajib mengerjakan soal. Sampai hari-hari berikutnya, yaitu pada hari Jumat, di SDN Kedung Kendo ini melakukan kegiatan perjusa, yang dimana anak kelas peserta didik dari kelas 1 sampai 3 itu lomba mewarnai dan pulang pukul 10. Setelahnya yaitu peserta didik kelas tingkat tinggi yaitu kelas 4 sampai kelas 6
itu sampai hari Sabtu. Dan mereka melakukan lomba-lomba yang diadakan oleh kami juga. Di antaranya kegiatan tersebut yaitu kegiatan perjusa yang dipimpin oleh Bapak selaku kakak pembina, dan juga kegiatan bermain estafet air serta game-game lainnya. Pada kelas 1 ini metode yang digunakan oleh Bu Ririn yaitu dua metode, yaitu metode micro teaching dan metode ceramah. Pada kelas 1 ini telah menggunakan kurikulum Merdeka, yang dimana di situ ada P5 adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, peserta didik menghasilkan produk pada mapel bahasa Indonesia PKN dan PKN. Yang ketiga, ekstra pramuka dilaksanakan setiap minggu pertama hari Rabu selesai jam pelajaran. Di kelas 1 ini tidak ada mata pelajaran TIK karena menurut guru di sana, untuk kelas 1 jika ada pelajaran TIK itu terlalu sulit untuk dipahami kelas 1. Untuk kelas 1 pembelajaran yang ditekankan itu lebih ke berhitung, membaca, jumlah keseluruhan peserta didik kelas 1 yaitu ada 28 siswa. Berdasarkan hasil pengamatan saya di kelas 1 SDN Kedung Kendo dengan didampingi oleh Bu Ririn Dia, SPD, selaku wali kelas 1 di SDN Kedung Kendo. Beliau merupakan guru tetap sekaligus guru asli di SDN Kedung Kendo. Saat ini Bu Ririn menjadi wali kelas tetap di kelas 1. Sebagai seorang guru kelas yang bertanggung jawab memegang kelas rendah, Bu Ririn merupakan sosok tauladan guru yang sangat baik menurut saya. Bu Ririn telah menerapkan 4 kompetensi pendidik dengan baik. Beliau begitu sabar menghadapi peserta didik yang memiliki karakter berbeda-beda di kelas. Selain begitu sabar, Bu Ririn juga sosok guru yang menyenangkan dan tenang. Terlihat sekali bahwa peserta didik beliau sangat menyayangi dan nurut sekali dengan beliau. Bu Ririn sangat memahami kondisi peserta didiknya. Ada satu peserta didik yang tak dapat menulis, tapi ia bisa membaca. Ada pula yang belum dapat mengenal angka puluhan, serta kebanyakan belajar atau berpikir lamban. Akan tetapi dia mampu dan bisa atas pelajaran tersebut. Serta ada satu anak inklusi. Bu Ririn dapat mengkondisikan peserta didiknya dengan sangat baik. Anak-anak kelas 1 sangatlah aktif. Pada pelaksanaan RPP, Bu Ririn selalu memperhatikan apa yang peserta didiknya butuhkan. Jika salah satu RPP tidak terpenuhi, maka Bu Ririn akan berusaha dengan memberinya jam tambahan serta menyelip-nyelipkan dalam pembelajaran yang lain. Menurut Bu Ririn, hal itu agar RPP dapat terpenuhi sepenuhnya dan tidak tertinggal jauh. Di kelas 1 ini, Bu Ririn lebih mengedepankan berhitung dan juga membaca, agar lebih mudah ketika memahami pelajaran saat naik ke jenjang berikutnya. Upaya dalam mengoptimalkan karakter diri pendidik yang dilakukan oleh Bu Ririn antara lain adalah mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut. Sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Selain mengikuti pelatihan, diklat-diklat dan pengembangan kepribadian dalam setiap evaluasi, dalam penguasaan materi, Bu Ririn cukup menguasai materi pembelajaran yang akan diajarkan. Layaknya guru pada umumnya, Bu Ririn juga mempelajari materi yang akan diajarkannya terlebih dahulu, serta mempelajari dan memahami kembali kebutuhan rencana pembelajaran yang harus beliau penuhi.
Bu Ririn juga akan mengulas penguasaan kompetensi dasar yang akan diterapkan dalam kegiatan pembelajaran tersebut dengan lebih mendalami RPP yang telah beliau rancang sebelumnya. Bu Ririn mengajar dengan menggunakan metode dan model demonstrasi dan cerita atau ceramah. Lalu memberikan tugas mengisi buku tema setelah beliau menjelaskan materi secara rinci. Selain itu, dalam evaluasi pembelajaran, Bu Ririn akan memberikan evaluasi berupa pemberian nilai dalam tugas harian, ujian harian, PTS, dan UAS. Selain itu, Bu Ririn juga selalu mengoper posisi tempat duduk peserta didik agar semua mendapat ilmu yang sama rata, serta juga selalu mengadakan menjawab soal secara berkelompok agar kebersamaannya tetap terjaga dengan baik dan membantu sama lain yang kurang mampu akan pelajaran tersebut. Bu Ririn merupakan guru yang ramah dan baik. Beliau memiliki satu guru pertemanan dengan guru kelas rendah lainnya. Beliau sangat aktif dalam bersosialisasi. Beliau juga sangat welcome ketika saya datang ke dalam kelas beliau. Beliau mengatakan sudah menganggap kami seperti adik beliau sendiri. Beliau begitu murah senyum dan menyenangkan. Itu sebabnya peserta didik beliau sangat menyayangi dan menurut kepada Bu Ririn. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terhadap observasi saya dan kegiatan PLP ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.